Sebelum video ini dimulai, gue pengen kasih tahu aja ke kalian kalau semua materi yang ada dalam series crypto trading ini, ya, ada dalam series belajar crypto dari nol ini, itu available publicly dalam description di bawah, ya, atau kalian bisa cek di pin komen, atau simply scan di QR code di screen sekarang, ya. Jadi ini semua PPT-nya, materinya, semua kalian bisa dapetin gratis, ya. Jadi semoga bermanfaat. Oke, selamat datang di belajar crypto dari nol, episode 1. Ya, di video kali ini, ya, di series belajar crypto dari nol ini, gue pengen kasih ke kalian, ya, pemahaman atau ilmu ya tentang cryptocurrency. Jadi by the time kalian selesai nonton video ini atau series ini ya, gue bisa pastikan kalau kalian itu bisa punya fondasi yang kuat tentang dunia cryptocurrency. Buat ngerti yang nama itu cryptocurrency dan blockchain, tentang tradingnya, tentang investasi, bitcoin dan sebagainya, lu itu nggak perlu background finance yang kuat, ya lu itu nggak perlu bisa coding, ya lu itu nggak perlu jago banget di laptop, lu itu nggak perlu jago banget di Inggris. Karena semua yang gue telah pelajarin ya selama 5 tahun belakang ya, bahkan gue rangkumin ke dalam PPT yang gue bakal share di sebelah sini, gratis ke kalian semua ya. Jadi pastiin kalian nonton video ini sampai habis. Kita langsung masuk ke pertanyaannya ya. Kenapa teman-teman itu harus peduli sama yang namanya itu cryptocurrency atau blockchain? Yang pertama ya, kita bisa lihat kalau Bitcoin ya itu dirilis tahun 2008-2009 oleh seorang anonymous ya, namanya itu Satoshi Nakamoto. Itu either sekelompok orang atau either individu. Bitcoin itu udah berangkat ya dari $0 ya, dari persis pertama kali launch ya, dari yang namanya itu Genesis Block ya, dari itu pertama kali Bitcoin itu hidup sampai sekarang ya. Kita udah lihat beberapa bulan yang lalu dan belakang ini ya, Bitcoin itu udah hit $100.000 per satu Bitcoin. Dan Bitcoin ini hit 1 miliar, ya 1,5 miliar ya per satu kepingnya. Ini kurang lebih dalam 15 tahun ya, nggak nyampe 2 dekade. Yang kedua ya, kita juga bisa lihat kalau jumlah adopsi orang ya di dunia ini ya tentang cryptocurrency ini masih sedikit ya. Jumlah orang yang mudah masuk ke cryptocurrency ya, per hari ini video ini di shoot itu kurang lebih di 600 jutaan orang ya. Jadi ini datanya tuh 560 jutaan. Buat referensi ya, itu palingan kali duanya dari Indonesia ya. Indonesia per hari ini itu kurang lebih 20-30 juta investor atau trader di cryptocurrency. Dan gue percaya angka 580 juta ini, ya ini kedepannya bakalan berkali-kali lipat ya. Kita bakalan lihat mungkin di ribuan juta ya. Kita bakalan mungkin lihat di 5 kali atau 6 kali dari angka sekarang ya. Jadi gue percaya ya kedepannya semua ekosistem digital ya, semua pembayaran digital atau semua aset digital, digitalisasi itu bakalan terjadi kedepannya gitu ya. Jadi alasan kedua ya kenapa teman-teman itu harus peduli tentang cryptocurrency, karena mass adoption-nya itu udah terlalu tinggi ya. Dan menurut gue dalam beberapa tahun ke depan ya, kita bakalan lihat Bitcoin itu trading di angka beberapa ratus ribu dolar lagi, dan kita bakal lihat adopsi yang sangat-sangat tinggi ya. Bahkan dari kita lihat US government ya, pemerintah Amerika Serikat Trump itu sangat-sangat pro Bitcoin ya. Dan kalau kita lihat ya, ketika US ya itu udah pro sama Bitcoin, maka negara-negara lain ya itu bakalan ikutan pro sama Bitcoin juga ya. China itu awalnya itu ngeban Bitcoin ya, tapi kalau kita lihat belakangan ini mungkin aja beberapa tahun ke depan negara tersebut bakalan mulai ngelepas ban ya. Karena kita bisa lihat ya, Bitcoin itu atau cryptocurrency atau blockchain itu bukan lagi semena-mena jadi isu ya, bukan lagi semena-mena jadi black market. Mungkin teman-teman itu belum merasakan ya manfaat dari punya blockchain atau punya cryptocurrency. Tapi ketika teman-teman ini punya duit misal 100 juta, terus lu pengen 100 juta ini lu transfer ke luar negeri atau lu pengen transfer ke orang dan sebagainya tanpa melewati pihak ketiga ya, lu bakal menemukan satu-satunya jawaban, itu cryptocurrency. Alasan ketiga yaitu Bitcoin atau cryptocurrency itu supply-nya terbatas sekali. Itu cuma ada 21 juta kepingnya ya. Dan per sekarang itu kurang lebih 20 jutaan Bitcoin itu udah ditambang ya, dan total ya sampai akhir sampai kurang lebih 2140 ya, Bitcoin itu bahkan sudah habis ditambang ya oleh miner-miner. Jadi menurut gua ya, ini supply-nya itu sangat-sangat limited tapi bisa dipecah berkeping-keping. Berbeda dengan ya kita ngomong saham ya, kalau misal saham itu kan selalu bisa di right issue, selalu bisa di create lagi saham lembaran yang baru. Kita ngomong fiat currency ya, kayak US dollars gitu ya, dan fiat currency negara lainnya gitu ya, itu bisa infinitely bisa dicetak gitu ya. Sedangkan Bitcoin itu supply-nya itu fix, udah diprogram, yaitu udah dibilang sebagai hard money ya, semua orang udah sepakat secara konsensus bahwa Bitcoin itu cuma maksimal 21 juta keping, nggak bisa lebih dari itu gitu ya, nggak bisa kurang dari itu, pokoknya 21 juta keping, dan ini akan habis ditambang ya di tahun 2140. Dan alasan keempat, yaitu ini sebenarnya pedang bermata dua ya, kenapa teman-teman ini harus peduli sama market crypto, karena crypto itu 24/7 ya, crypto itu nggak pernah tutup sedetik pun ya, sejak 2008, sejak 2009 dari sekarang gitu ya. Bitcoin itu nggak pernah berhenti bergerak satu detik pun ya, selalu ada demand-nya setiap detik. Bitcoin atau market crypto ya, itu selalu buka 24 jam kali 7 dikali 365 hari. Makanya teman-teman itu harus peduli
peduli. Tapi terkadang ya, ada beberapa teman-teman yang suka argue kan, "Oh, tapi kan lebih baik ada market yang istirahatnya," kayak contohnya forex ya, forex atau komoditi gitu ya. Kalau teman-teman trading forex atau komoditas ya, ini ada jam istirahatnya ya. Jadi kalau misal teman-teman ada di waktu weekend gitu ya, Sabtu Minggu itu bisa tutup gitu marketnya. Kalau misal teman-teman trading misal saham Indonesia gitu ya, itu bisa tutup. Tapi ini kan market yang lokal hitungannya ya. Kalau teman-teman ini trading di market yang global ya, berkompetisi dengan market yang global, maka gue pribadi percaya ya kalau opportunity ya alias kesempatan ya untuk mencari uang itu jauh lebih banyak. Kenapa? Karena di dunia financial market ya, nomor satu itu yang penting itu likuiditas. Likuiditas itu yang menggerakkan segalanya ya. Dan ketika di dalam suatu ekosistem ada banyak likuiditas yang bisa dicari ya, kalian itu bisa dapetin uang atau opportunity yang sangat banyak gitu ya. Jadi 4 alasan ya buat nge-recap kenapa teman-teman itu harus peduli. Pertama ya, kurang lebih karena adoption curve dari Bitcoin atau crypto market itu sangat-sangat tinggi ya. Kita udah lihat Bitcoin dari 0 ke 100 ribu dolar kurang lebih dalam 15 tahun ya, nggak nyampe 2 dekade. Kita lihat jumlah pengguna cryptocurrency ya itu exploding, udah mulai meningkat, dan gua rasa teman-teman ini nggak boleh ketinggalan. Karena ini kayak revolusi ya. Kalau teman-teman ada di revolusi industri pertama, uap gitu ya, lu di sana lu udah kaya gitu ya. Kalau lu positionkan diri dengan benar gitu. Kalau lu di revolusi industri kedua, misal listrik gitu ya dan sebagainya, pekerja mulai hilang, tapi baik banget orang kaya. Jadi setiap kali ada krisis atau setiap kali ada opportunity atau gebrakan dunia yang baru, selalu ada tangga. Itu gue itu sebagai tangga ya buat teman-teman ini naik. Dan yang ketiga ya, Bitcoin atau cryptocurrency ini satu-satunya uang ya, jenis uang yang supply-nya itu terbatas, yaitu 21 juta ya. Dan market crypto ini bukannya itu 24 jam ya, kali 7 kali 365 hari dan tidak pernah tutup ya. Alias ini teman-teman ini berkompetisi dengan satu dunia. Alias apa? Kalau berkompetisi dengan satu dunia, opportunity itu lebih banyak dan potensial untuk mencari uang itu lebih banyak. Karena di financial market itu yang namanya itu liquidity itu nomor satu. Kita lihat ya, kalau pengguna crypto versus internet ya, internet itu di launch kurang lebih tahun 2000-an ya. Tahun 2000-an itu banyak banget orang-orang ya di sana yang menggunakan internet, .com bubble, dan banyak banget orang yang skeptis dengan internet gitu ya. Tapi sejak Web 2 itu dirilis ya, itu orang tuh awalnya nggak percaya sama yang nama itu social media ya. Orang itu rasa aneh. Tapi sekarang itu semua orang pakai social media. Kita lihat pengguna kripto ya sama pengguna internet itu sekarang per detik ini ya, adopsi curve dari pengguna kripto itu jauh lebih cepat dibanding pengguna internet. Kita bisa lihat ya sejarah dari uang sebelum kita masuk ke overall crypto market ya, sebelum kita belajar kripto dari nol ya. Karena buat mengerti tentang kripto ya, kita pertama harus tanya dulu ke diri kita ya, apa itu uang? Kalau kita cek ya, human race ya, kita manusia itu nggak pernah punya yang namanya itu perfect money. Uang kita itu selalu berubah setiap beberapa dekade. Tapi menurut gua sejak Bitcoin ini rilis, ini merubah segalanya. Kita lihat dari beberapa ribu tahun sebelum Masehi ya, barter itu happening ya, dimana misal kalau gue punya 5 apel ya, lu punya 10 ikan ya, kita tukeran gitu ya. Tapi barter ini punya issue. Kalau misal gue pengen beli meja kayak gini gitu ya, terus saya lu punyanya ikan ya, gimana cara kita tukeran? Itu kan belum tentu gitu ya. Jadi butuh yang namanya itu satu monetary atau satu medium of exchange ya. Makanya di 600 sebelum Masehi gitu ya, muncul yang namanya itu koin. Koin pada saat itu ya itu dipakai buat, sebelum emas perak itu kan bisa pakai kerang gitu ya buat tuker-tukeran gitu ya. Tapi orang itu value emas dan perak ya buat tukeran-tukeran ya. Jadi emas dan perak itu jadi uang pada saat itu. Cuma pada saat itu ya, emas dan perak itu menjadi isu juga ya, karena ada yang namanya itu korupsi. Jadi uang yang diciptakan oleh manusia itu uang yang akan menjadi uang yang korupsi ya, kurang lebih. Kita lihat kalau dulu emas tuh kerajaan-kerajaan ya buat keping-keping emas kayak gini gitu ya, pas di empire dulu gitu ya. Tapi kerajaan-kerajaan dulu itu sangat corrupted. Kenapa? Karena emas lingkarannya ini dibuat makin kecil makin lama. Jadi mereka tuh ngekorupsiin tanda kutip emas atau peraknya. Terus ya koinnya itu semakin lama semakin kecil gitu ya. Jadi sejarah dari uang kita bisa lihat ya, setelah barter sama koin itu ya. Jadi sejak adanya koin ya, sejak kayak misal teman-teman pakai emas dan perak buat trading gitu ya, uang itu mulai terbentuk definisinya. Ya, uang itu apa? Uang itu sesuatu yang punya intrinsic value. Ya, uang itu sesuatu yang bisa kalian pakai buat medium of exchange ya. Apakah apel itu uang? Bukan jawabannya ya. Tapi apakah gold itu bisa dijadikan uang dulu? Bisa gitu. Di abad ke-7 ya, kita lihat ya kalau uang kertas itu mulai ada ya. Jadi kalau kita cek ya secara sejarah ya, gold rush dulu. Dimana orang-orang ini mulai menjaminkan ya, atau orang-orang yang punya banyak duit ini mulai bikin kredit atas emas. Jadi kalau misal gue itu bank ya, kalian store emas ke gue tinggal kasih kalian sebuah kertas ya, kepemilikan certification of ownership kalau kalian punya
emas di bank gua, dimana kalian bisa tarik itu kapanpun kalian mau. Misal kalian yang nonton itu punya 1 kilogram emas gitu ya, kalian store ke gua, terusnya kita tanda tangan, ya gua taruh kertas, misal yang nonton namanya Budi gitu ya, Budi itu punya 1 kilogram emas gitu ya, dan Budi ini bisa cairin kapanpun ke Bang Suli, contohnya kayak gitu. Dan biasanya Budi ini pakai kertas 1 kilogram emas itu buat ditukerin ke Apple kayak atau apa gitu. Jadi format bentuk dari uang ya, itu bukan lagi hard cash atau hard money kayak gitu. Kenapa? Karena dulu itu jadi isu ya. Kalau misal gue pengen tuker 10 kilo emas gitu ya, itu bakal jadi sulit sekali. Makanya dibuatin kertas, dibuatin sertifikat. Dan dimana sertifikat itu kan bisa tuker-tukerin. Cuma dulu, ini muncul yang namanya itu isu ya. Muncul yang namanya itu masalah. Dimana korupsi itu terjadi ya. Jadi misal Budi ya itu cuma store 1 kilo emas ke gue gitu ya. Tapi gue sebagai bank ya harusnya kan cuma nulis cek itu kan cuma 1 gitu kan, 1 kilo gitu. Tapi yang gue lakukan apa? Yang gue lakukan gue tulis ada ceknya 2. Gue ngaku-ngaku ya gue bikin kertas ada 1 kilo dan ada 1 kilo juga. Padahal reserve-nya ya yang gue punya, yang bank ini punya itu cuma 1 kilo. Dan pada saat itu terjadi yang namanya itu bank run ya, gold bank run, dan market itu collapse pada saat itu. Jadi korupsi itu terjadi ya. Kita lihat dari koin ya, koin itu lingkarannya itu gold itu makin lama makin kecil gitu ya lingkarannya, silindernya gitunya. Terus kita lihat uang kertas itu juga kredit ya, kita ngomong kredit dari gold ini makin lama makin korup, dimana kita lihat di tahun 1930-an bahkan ya orang-orang itu ditarik paksa ya oleh pemerintah, emas-emas itu ditarik paksa ya, dimana kan itu nggak bisa lagi berinvestasi di emas, kan itu diwajibin ya buat jual emas kan ke pemerintah di tahun 1930-an. Kita juga lihat di pada saat Presiden Nixon ya, Richard Nixon di tahun 1971 kurang lebih ya, gold standard itu dilepas ya. Jadi dulunya ya kalau misal bank itu pengen terbitin cek ya atau pengen terbitin kredit ya, kurang lebih misal 1 kilogram emas, mereka itu butuh backingan 1 kilogram emas. Tapi sejak tahun 1971, bank itu udah nggak perlu kayak gitu lagi gitu ya. Bank itu cukup bisa terbitin uang sebebas mereka. Kita lihat ya di abad ke-19 ya, tahun 1950-an ya, uang itu mulai menjadi digital. Kita lihat kayak kartu kredit itu mulai terbentuk, ya kartu debit gitu ya, itu juga happening ya, dimana setelah semua orang beradaptasi dengan kredit atau uang kertas ini, gimana cara kita transport ratusan ribu atau ratusan kertas yang besar gitu ya. Ya caranya itu dengan kita simplify itu ya, kita taruh ke dalam elektronik, dimana elektronik ini jauh lebih gampang buat dimanipulasi ya, dan bank itu bisa melakukan act yang namanya itu fractional reserve banking gitu ya. Yang ketiga ya, menurut gue ini kripto ya, ini salah satu evolusi uang ya atau bentuk form of store of energy ya dalam sejarah kita. Kita lihat Bitcoin, ini suatu tipe yang baru ya. Kalau kita cek dari sejarah-sejarah sebelumnya kayak koin ya, kertas, digital, ya ini tiga-tiga dari mereka itu punya kesamaan ya. Yaitu punya middleman. Ya, mereka itu punya orang ketiganya. Ya, mereka itu punya pemerintahannya. Sedangkan gue lihat Bitcoin ini berbeda. Ya, Bitcoin ini nggak punya yang namanya itu third party-nya. Ya, alias kita ngomong kalau ada third party-nya, ya itu sifatnya decentral, ya decentralized gitu. Tapi sedangkan kalau Bitcoin ini decentralized ya. Jadi ini pertama kalinya dalam sejarah ya, gue bisa kirim duit ke lo ya, tanpa ada pihak ketiganya. Ya, gue bisa kirim sesuatu ke lo ya, tanpa ada orang ketiga, atau tanpa perlu melewati orang ketiganya, atau tanpa perlu melewati bank-bank di luar. Contohnya kayak gitu. Ini pertama kalinya dalam sejarah ya, gue bisa kirimin 1 Bitcoin, gue bisa kirimin uang ya ke orang di Singapura di luar sana tanpa melewati perantara ketiga. Ya, ini tahun 2008-2009 ya, dimana cryptocurrency atau Bitcoin ini tercipta. Sebenarnya kalau teman-teman backtrack sebelumnya ya, ketika Nixon itu cabut ya dengan uang kertas itu sekarang sebenarnya backingannya itu oil ya. Teman-teman bisa Google yang namanya itu petrodollar ya, dimana sekarang semua orang ya yang ingin akses oil itu harus yang namanya itu tuker oil mereka buat USD ya. Jadi mereka itu terpaksa buat beli USD, dan US dollar itu terpaksa menjadi value, terpaksa menjadi ada nilainya. Jadi ini sejarah dari uang ya. Kalau kita cek dari barter sampai digital ya, ini semua sistem keuangan itu ada korupsinya ya, ada corruptednya. Kenapa? Karena manusia yang menciptakan sistemnya ya. Ada orang yang berkuasa, dan kekuasaan itu zero sum sifatnya gitu. Sedangkan crypto market ini sifatnya ini decentral ya, nggak ada pihak yang berkuasa. Ini consensus network kita sebutnya ya. Ini dimana harus mayoritas orang ya yang menjalankan network itu yang sepakat ya buat melakukan perubahan, baru perubahan itu terjadi ya. Jadi perubahan itu nggak bisa terjadi karena 1 atau 2 orang yang pengen berubah aja. Kita lihat ya, masalah dari sistem keuangan di tradisional ya, menurut gua ada beberapa. Kalau kita cek ya di sekarang di fiat currency, itu yang pertama itu inflasi. Ini teman-teman mungkin tahu hal terbaik ya buat tanya, misal gue sekarang
ada duit 100 miliar. Gimana caranya? Ini sekarang tahun 2026, ya gue transfer 100 miliar ini 100 tahun ke depan tanpa kehilangan value 100 miliar ini. Jadi sekarang ya tahun 2026, ya gue punya 100 miliar, purchasing power gue tetap 100 miliar ya, kemampuan gue buat beli, misal 100 miliar sekarang itu bisa dibeli buat 10 mobil gitu ya, 10 Alphard, contoh kayak gitu. Nanti 2126, gue juga pengen punya 100 miliar, dan 100 miliarnya ini bisa juga gue pakai buat beli 10 Alphard, jadi sama value-nya gitu ya. Karena sekarang ya, kalau misalnya gue punya 100 miliar, ya terusnya gue transfer 100 tahun ke depan, mungkin value-nya itu sisa 0,1 Alphard atau ya bahkan nggak bisa beli Alphard sama sekali gitu ya. Jadi masalah pertama yang teman-teman harus tanyakan ya, ketika kalian pegang uang, ini gimana caranya gue transfer uang gue 100 tahun ke depan? Dan kalau nggak bisa jawabannya, ya berarti kalian itu harus mulai berinvestasi. Atau uang itu nggak seharusnya jadi masalah. Kan itu nggak seharusnya pusingin. Kalau kalian tinggal di Venezuela, ya Venezuela itu di bulan pertama kalau kalian dapat uang, di bulan ketiga, ya uang itu udah hilang 50%-an value-nya. Di bulan ke-12, uang kalian itu udah nggak ada value-nya. Uang kalian itu udah nggak ada nilainya. Jadi, kalian itu terpaksa buat menghabiskan atau buat mengeluarkan uang. Ya, padahal kan nggak mau. Ya, bayangin gue kasih kalian uang 100 juta contohnya. Tapi 100 juta ini kalian nggak bisa pakai buat 24 bulan ke depan ya. Ini dalam 12 bulan ini bahkan gak ada harganya. Kan itu terpaksa buat spending gitu ya. Jadi masalah dari sistem keuangan tradisional yang pertama ya itu inflasi. Yang kedua yaitu seperti yang gue bilang ya, ada third party atau kontrol terpusatnya ya, dimana ya kita ngomong bank-bank di luar gitu ya, itu bisa nge-freeze uang kalian gitu ya. Ketika misal kalian itu pengen kirimin uang 1 miliar, 10 miliar ya ke misal orang luar negeri, kalian itu ditanya dulu ini uangnya buat apa, ini uangnya dari uang hasil cuci uang kah atau uang ilegal kah dan sebagainya gitu ya. Jadi ini bersifat kontrol terpusat gitu ya. Ada orang yang ngejagain. Padahal menurut gua ya, atau menurut tesis dari Bitcoiners ya, itu nggak seharusnya seperti itu ya. Nggak seharusnya ada orang yang mempertanyakan kalian itu pengen pakai uang kalian buat apa ya. Nggak seharusnya dong. Misal gue punya 100 ribu ya, gue pengen belajar buat, gue pengen turun gitu ya. Terus ditanyain, ini ngapain kalian, gue keluar gedung ini bawa uang 100 ribu? Masa gue harus menjelaskan gue pengen beli makanan gitu kan? Kalian itu punya hak atas uang yang kalian punya. Jadi jangan sampai, atau menurut para orang-orang yang punya tesis tentang cryptocurrency atau Bitcoin is the future ya, jangan sampai orang itu punya kuasa ya, orang itu bisa mempertanyakan ya, ini uangnya itu lu mau pakai buat apa aja. Dan masalah ketiga yaitu tidak adanya transparansi ya. Kita nggak pernah tahu ya kalau bank itu pakai uang kita buat apa. Apakah bank kita itu pakai uang kita buat dipinjemin ke yang lain? Apakah bank kita beneran ada duitnya di dalam situ gitu ya? Misal bank di US gitu, kita nggak usah ngomongin di negara-negara mana. Apakah Bank of America ya di luar itu beneran pegang duit nasabahnya? Ya belum tentu jawabannya. Kita lihat di tahun 2008 ya, bank itu ngambil upside yang gila banget. Bank itu ngambil bet yang gila banget ya, dimana bank ini meminjamkan banyak banget uang ya ke orang buat beli rumah. Dan kita tahu tahun 2008, 2009, kurang lebih 2007 lah ya, itu terjadi yang namanya itu krisis, yaitu subprime mortgage. Jadi sebenarnya apa sih itu Bitcoin ya? Kalau kita cek ya, ini sejarah dari lahirnya Bitcoin 2008 ya. Kalau kita cek, dunia itu hancur ya, kita lihat terjadi subprime mortgage gitu ya. Semua orang lumayan bangkrut ya, padahal sebelumnya ya semua orang merasa kalau beli rumah itu possible ya, semua orang merasa kalau everything is very euphoric lah, semuanya itu sangat-sangat euforia gitu ya. Kemudian kita lihat ada satu orang ya di bulan Oktober kurang lebih ya 2008, bernama inisial ya, ini anonymous ya, ini kayak Jepang anonymousnya gitu ya, Satoshi Nakamoto. Again ya, kita sampai sekarang nggak tahu ya siapa itu Satoshi ya. Baik banget orang yang bilang, bahkan ada beberapa pihak-pihak yang bilang this is money from God ya, ini uang dari Tuhan gitu ya. Ada yang bilang ini AI ya, dari masa depan yang kembali ke masa lalu buat bikin uang yang perfect ya, perfect money. Tapi kita nggak tahu sampai per detik ini apakah Satoshi Nakamoto ini satu orang aja, apakah Satoshi Nakamoto ini sekelompok orang, kita nggak tahu. Kita bisa lihat ya, Satoshi Nakamoto ya, sekelompok atau alias name ini itu rilis di internet ya 9 halaman dokumen tentang Bitcoin white paper namanya ya. Kalian bisa cek, kalian bisa Google aja Bitcoin white paper, terus kalian baca peer to peer electronic cash system. Kita bisa lihat ya, kemudian orang-orang itu mulai implementasi ya tentang Bitcoin white paper ini. Tepat pada 3 Januari ya 2009 ya, Genesis block atau blok pertama di Bitcoin ya, akhirnya ada orang pertama yang menambang Bitcoin. Dan pada saat itu ya, blok pertama yang di-mine ya, orang itu bisa mendapatkan reward yaitu 50 Bitcoin. Gimana cara orang itu bisa nambang Bitcoin ya? Dengan computing power ya, dengan menggunakan listrik. Jadi kalau ditanya apa value dari Bitcoin ya, karena Bitcoin itu kan susah banget buat nyarinya. Konsensus dari satu dunia ini setuju ya kalau Bitcoin itu punya value. Kenapa? Karena buat mendapatkan satu Bitcoin, kalian perlu mengeluarkan atau perlu menyelesaikan solve atau problem matematika yang sangat sulit menggunakan matematika, menggunakan engine gitu ya. Dan kan di reward dari networknya ya. Pertama kali ya di Genesis blocknya, setiap 4 tahun ya kita tahu
Ada yang namanya itu halving cycle gitu ya, di mana reward-nya itu dipotong setengah ya. Jadi di 2009 kurang lebih 2008 itu reward-nya itu 50 Bitcoin per satu blok. Satu blok itu kurang lebih 10 menit buat ditambang ya. Ada yang bisa 9 menit, ada yang bisa 11 menit gitu ya. Kemudian 4 tahun setelah itu ya, di 2013 2014 gitu ya, terjadi yang nama itu Bitcoin halving. Di mana reward-nya itu kepotong jadi setengah ya, dari 50 Bitcoin jadi 25 Bitcoin. Terusnya 25 Bitcoin kepotong lagi jadi setengah jadi 12,5, kepotong lagi jadi setengah 6, kepotong lagi 3, dan seterusnya. Ya ini bakalan berlanjut sampai 2140 di mana seluruh supply dari Bitcoin itu bakalan hilang, bakalan udah habis buat ditabang. Terus kita juga bisa lihat ya di timeline ya kalau pada tanggal 22 Mei ya 2010 ya, ini pertama kalinya ya Bitcoin ini digunakan sebagai value transaction ya buat real world. Mungkin teman-teman yang di trading 2015-an dan sebagainya itu pakai Bitcoin buat misal trading CSGO skin dan sebagainya, itu juga ada. Cuma kita bisa lihat ya di tahun 2010 ya terjadi yang nama itu Bitcoin Pizza Day, di mana orang itu tukar 10.000 Bitcoin buat 2 loyang pizza ya, dan itu transaksi pertama di mana Bitcoin ini ada value, dan ini $41 pada saat itu kalau teman-teman cek hitungannya ya buat beli 2 pizza. Kalau teman-teman konversi ya 10.000 Bitcoin sekarang ini udah ratusan juta dolar ya. Jadi ini kurang lebih timeline ya dari Bitcoin, dari cryptocurrency. Konsep kunci dari Bitcoin ya, kalau teman-teman cek ya, ada 3 ya yang gue jelasin tadi. Yang pertama itu supply-nya itu terbatas ya. Again, seluruh dari networknya itu sepakat ya kalau kita itu punya 21 juta Bitcoin aja. Kalau ada satu orang tiba-tiba pengen ngerubah ya, jadi kan ini kan per blok kan. Ya Bitcoin itu kan dikunci sama yang namanya itu waktu. Kalau ada satu orang, misal gue pengen iseng nih, gue pengen ubah deh supply Bitcoin jadi 210 juta, bisa gak? Bisa jawabannya ya. Tapi gimana caranya? Gue harus mining dari blok 1, dari Genesis block gue harus ganti satu-satu. Karena Genesis block kan ini tulis. Jadi misal ini kayak ledger sistemnya. Ini kayak pencatatan Google Docs online kita ngomong ya, blockchain tuh. Jadi blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5. Contohnya ada 5 blok kayak gitu. Kalau misal gue pengen menggantikan supply dari Bitcoin, ya gue harus gantiin dari blok 1 dulu. Jadi blok 1 gue harus tulis ulang. Bitcoin tuh supply-nya 21, Bitcoin tuh supply 210 juta. Terus gue tulis lagi di blok 2, gue tulis lagi di blok 3, gue tulis lagi di blok 4 dan seterusnya. Tapi ini nggak possible. Kenapa? Karena ada baik banget miners yang ngecekin transactionnya. Dimana kalau misal gue bikin docs nih, ya misal gue bikin docs, gue ngetik hurufnya, terus gue kasih ke lo, ya gue distribusikan ke seluruh dunia ini, tiba-tiba ada satu orang ambil salinan docsnya, terus ganti sesuatu, upload lagi ke networknya, itu gak bakalan sama. Kalau misalnya di dalam docs, Google Docs ini ya, gue tulis angka 100, kalian semua tulisnya angka 100 juga gitu ya di satu dunia ini. Tapi ketika ada satu orang iseng gitu ya, misal edit ya angka 100 jadi 101 gitu ya, terus saya submit ke networknya, ini gak bakalan match sama satu networknya, dan network semuanya ini bakalan lihat, oh ini aneh, ini anomali, dan kita bakalan tolak. Jadi supply dari Bitcoin itu terbatas, itu 21 juta ya, dan tidak bisa ditambah. Dan semakin langka ya, semakin lama itu semakin bernilai harga dari Bitcoin ini. Berbeda ya kalau kita ngomong dengan fiat currency ya. Fiat currency itu infinite ya. Ini terus-terusan bisa dicetak gitu ya. Terus-terusan infinite dan kita nggak tahu. Bahkan ada argumen ya, emas itu juga kita nggak tahu supply-nya nambah berapa ya. Orang pada bilang kan, emas itu supply-nya bisa nambah 2%. Tapi mungkin aja ya kan, mungkin dalam 50 tahun ke depan dan sebagainya, tiba-tiba ada satu meteor yang jatuh ke bumi gitu ya. Terus saya muncul tambang emas yang besar dan emas itu nggak jadi valuable lagi. Itu bisa juga. Kalau kita ngomongin saham gitu ya, saham itu bisa terjadi yang namanya itu right issue. Jadi jumlah lembar saham itu bisa semakin banyak. Itu yang pertama ya, konsep kunci dari Bitcoin. Yang kedua, ya kita bisa lihat mining ya. Cara mendapatkan Bitcoin itu dengan melakukan yang namanya itu mining. Atau komputer ini kalian pakai ya, listrik engine ini ya, energinya ini kalian pakai ya buat menyelesaikan soal matematika yang sangat-sangat sulit. Yang menang itu dapat Bitcoin gitu ya. Itu dulu kayak gitu. Tapi sekarang tuh banyak network yang bekerja sama. Dan ini butuh listrik sama hardware yang besar sekali ya buat teman-teman ini eksekusi. Jadi Bitcoin itu energy money. Untuk mendapatkan Bitcoin ya kan butuh mengeluarkan energi. Seharusnya memang seperti itu ya. Uang itu seharusnya memang format terbaiknya itu bentuknya itu dalam bentuk energi. Kayak misal kalau gue punya 100.000 atau gue punya 200.000 ya, ya baiknya kalau 100.000 ini kan uang energi gitu ya, gue bisa pakai 100.000 ini buat minta tolong ke orang ambilin barang buat gue gitu ya. Jadi uang itu energi gitu ya. Itu konsep kedua dari Bitcoin. Yang ketiga ya, seperti yang gue tadi bilang ke teman-teman ya, terjadi yang nama itu halving ya. Halving itu terjadi setiap 4 tahun sekali. Jadi terjadi setiap kurang lebih beberapa ribu blok, berapa ratus ribu blok, dan satu blok itu 10 menitan kurang lebih. Kita lihat 2009 ya, supply-nya Bitcoin itu ya per satu blok ya kan dari reward 50 Bitcoin, tapi by 2024 ya kan dari reward 3,1
0,25 Bitcoin per satu bloknya. Jadi reward-nya ini udah inflation udah jatuh banget ke bawah. Secara historis ya, setiap terjadi Bitcoin halving ya, Bitcoin ini selalu mengalami yang namanya itu kenaikan. Jadi kalau kita lihat tahun 2024 kemarin Bitcoin itu halving ya, terusnya langsung rally ke 126 ribuan. Kita bisa lihat kurang lebih dalam 2028 2027 ya, Bitcoin ini bakal halving dan kita bakal lihat ya kurang sebelum dari 2030 ya, Bitcoin ini akan hit minimal 200 ribu per satu Bitcoin. Selanjutnya ya, kita bakalan bahas tentang Ethereum ya. Mungkin teman-teman ini pernah dengar yang namanya itu Ethereum ya. Ethereum itu mungkin beberapa orang sebutnya sebagai the mother of crypto juga. Kita juga bakalan discuss tentang yang namanya itu smart contract di sini. Jadi smart contract ya, ini perjanjian, kita sebutnya perjanjian otomatis ya. Jadi kalau misal kontrak biasa ya, ini kan bertanda tangan di legal dan sebagainya gitu ya. Tapi smart contract ya, ini berjalan dalam blockchain. Jadi kita janjiin itu dalam blockchain. Ini use case itu ada baik banget ya. Jadi kalau misal kita pengen beli tiket konser gitu ya contohnya, ini bisa terjadi juga dalam blockchain gitu ya. Jadi misal kita bisa bayar ya, simply lewat misal blockchain juga, terus saya kirim tiketnya itu langsung kekirim ya ke wallet address blockchain kita, itu juga bisa gitu ya. Dan ini nggak bisa dipalsuin ya, nggak bisa di double ya, karena verifiable lewat blockchain, semua orang bisa cek keasliannya lewat blockchain. Dan kalau kalian pengen resell ya, ini royalty ini itu bisa datang langsung ke artisnya ya. Jadi kalau misal gue pengen resell ya tanpa smart contract ya, artis itu nggak bisa dapat royalty kalau gue diem-diem gitu ya. Tapi kan dengan yang namanya itu smart contract ya, alias kontrak pinter ini semuanya dilakukan secara digital. Jadi udah canggih banget. Dan ini nggak perlu calo atau maklar ya. Kita cukup bareng-bareng aja nulis ya. Kalau hal ini atau kalau syarat ini terjadi, maka ini ke eksekusi gitu ya. Kalau wallet ini terima $10, maka tiket ini kekirim ke wallet si pembeli gitu ya. Dan kita berdua tanda tangan dan simply kita tinggal execute aja ya. Gue kirim $10 gitu ya dan langsung kekirim gitu ya ke wallet si pembeli itu. Itu yang pertama. Kedua, yaitu split bill ya. Kalau teman-teman ini pengen misal seandainya teman-teman ini pesan GrabFood berlima gitu ya, smart contract ini bakal langsung tagihannya secara otomatis gitu ya. Jadi kan nggak perlu repot-repot tanya-tanya gitu ya. Ini salah satu use case-nya juga. Dan yang ketiga yaitu freelance payment, kayak yang gue tadi bilang ya. Kita tinggal simply tulis requirement itu apa ya, kondisinya itu apa. Apabila ini terjadi ya, maka gue bakalan yang nama itu langsung kasih duitnya, langsung kasih barangnya. Jadi apabila misal wallet milik Sully ini udah menerima $100 ya, maka langsung kasih laptop ke wallet ini, contohnya kayak gitu. Atau langsung kasih gambar ini ke wallet B gitu ya. Maka ketika $100 ini sudah diterima sama walletnya Sully, maka langsung terjadi, langsung ke eksekusi smart contract-nya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan yang namanya itu smart contract. Dan ini diciptakan, ini main driven-nya ya by Ethereum ya, by Ethereum itu foundernya Vitalik. Nah sebenarnya apa sih itu perbedaannya dari Bitcoin sama Ethereum ya? Kalau kita cek Bitcoin itu kita bisa lihatnya sebagai store of value atau emas digital. Sedangkan Ethereum ini bukan buat dipakai buat buy and hold gitu ya. Ethereum ini kita bisa lihat sebagai app store-nya dunia ya, dimana teman-teman ini bisa bikin aplikasi, bisa bikin blockchain ekosistem di dalam landscape dari Ethereum. Kita lihat Bitcoin itu store of value gitu ya, supply itu terbatas ya 21 juta gitu ya, dibuat sama orang pseudonymous gitu ya, Satoshi Nakamoto, dan ini konsensusnya itu proof of work gitu ya, mining gitu sifatnya. Sedangkan Ethereum ya kita bisa cek orang itu bisa bangun sesuatu atas ini ya, jadi kayak app store, orang itu bisa upload aplikasi ke arah sana gitu ya. Fungsi dari Ethereum ya, ini sebagai platform buat smart contract sama decentralized application gitu ya. Jadi orang-orang kalau pengen bikin aplikasi yang desentral sifatnya ya, bikinnya itu bukan di Bitcoin, tapi bikinnya itu di Ethereum. Kalau orang-orang pengen janjian, kayak misal gue tadi bikin surat kayak gitu ya, bikinnya itu bukan di Bitcoin, bikinnya itu di Ethereum. Ini dibuat sama Vitalik Buterin ya 2015. Jadi perbedaannya dari Bitcoin sama Ethereum apa? Bitcoin itu kita nggak tahu siapa yang ciptakan gitu ya, apakah ini grup, apakah ini individu. Sedangkan semua koin lainnya ya selalu ada yang namanya itu timnya, selalu ada yang namanya itu foundernya. Ethereum ini ada foundernya sama ada timnya namanya Ethereum Foundation, di mana Ethereum Foundation ini sering melakukan yang namanya itu penjualan ya atas Ethereum ya buat mendanai seluruh foundationnya. Dan by the way jumlah supply dari Ethereum ini infinite ya, ini tidak terbatas. Berbeda dengan Bitcoin di mana ini cuma 21 juta yang bisa dibagi jadi berkeping-keping. Lalu Ethereum ini bisa dijadikan konsensusnya itu sebagai proof of stake, yaitu ini kan proof staking atau kan perlu ngebangun sesuatu gitu ya. Singkatnya ya, Bitcoin ini tempat buat kalian store value ya, buat simpan. Bitcoin itu simpan gitu ya. Sedangkan Ethereum itu tempat buat kalian bangun sesuatu atau buat developer ini bangun sesuatu. Ada 4 ya kategori dari cryptocurrency di bawah dari ini semua. Yang pertama itu layer 1 ya. Layer 1 ini apa? Layer 1 ini yang dibangun di jaringan Ethereum ini.
Contohnya itu kayak Solana, ADA, ya ETH, ya itu layer 1 sifatnya ya. Ini blockchain utama atau layer pertamanya dari blockchain ya. Kayak namanya itu layer 1 gitu kan. Ada juga layer 2 gitu. Blockchain 1 ya atau layer 1 ya ini punya jaringan atau ekosistem yang kita ngomong ya sendirinya ya. Jadi Ethereum kan punya ekosistem sendiri gitu ya. Bitcoin tuh punya ekosistem sendiri, Solana punya ekosistem sendiri dan seterusnya. Dan ini fondasinya dari semuanya ya. Jadi kalau misalnya gue pengen bikin aplikasi, gue bikinnya di layer 1 gitu. Terus ada juga ya jenis coin yang namanya itu stablecoin. Ya, stablecoin ini merupakan sebuah coin ya kalau teman-teman cari di misal aplikasi-aplikasi exchange ya, misal Indodax dan sebagainya. Ini kayak USDT, USDC ya dan sebagainya. Dimana ini $1 ya, ini kayak dolar digitalnya dari cryptocurrency ya. Baik banget kalau teman-teman pengen beli cryptocurrency sekarang ya. Ini perlu tukarnya itu lewat stablecoin. Jadi teman-teman ini bisa ngeburn ya atau bisa tukar ya biasanya lewat P2P atau beli langsung sama tethernya gitu ya. Dimana perusahaan-perusahaan stablecoin ini ya itu terima $1 dari kalian dari luar ya. Jadi real dollarnya di burn ya, ditukar sama digital USDT-nya. Ini ada yang namanya itu stablecoin. Ini dipatok ke USD one on one nilainya. Jadi nggak boleh $1 USD itu 1,1 USDT itu nggak boleh gitu ya. Harus 1:1 nilainya gitu ya. Dan Tether itu yang paling besar per hari ini USDT. Safe haven ini buat ngelindungin profit juga. Jadi teman-teman ini kayak pengen ngehold cash gitu ya, itu bisa di USDT juga. Ini pertama kalinya dalam sejarah teman-teman itu bisa pegang ya dunia atau dolar digital tanpa ada third party-nya, tanpa ada orang yang bisa mengatur ya uang ini kan pengen pakai kemana dan sebagainya. Dan ini yang paling sering orang itu pakai buat trading ya. Orang itu misal trading pengen beli Bitcoin ya pakai belinya itu buat USDT. Pengen beli Ethereum pakai USDT. Pengen beli Solana pakai USDT. Yang ketiga yaitu DeFi coin ya. DeFi tokens ya. Ini sebutannya itu Decentralized Finance Tokens ya. Ini keuangan tanpa bank ya, di mana teman-teman ini bisa nge-loan ya. Jadi di dalam dunia ekosistem kripto ya, teman-teman ini bisa pinjem, bisa minjemin orang juga gitu ya dengan smart contract, bisa juga dapetin passive income, dapetin yield. Ini seterusnya bakalan gue bahas di series tentang belajar kripto dari nol ini. Sama yang terakhir ya, mungkin teman-teman juga sering lihat yang ini yaitu meme coin. Ya, meme coin ini koin yang bersifat meme ya, tidak ada value-nya ya, ini cuma sekedar alat spekulasinya. Ini kayak misal teman-teman suka lihat koin yang namanya gambarnya itu anjing, Dogecoin, ya misal top 1 orang terkaya di dunia si Elon Musk itu ngepom-pom koin ini, itu juga bisa gitu ya. Dan ini sangat-sangat volatil gitu ya, sangat-sangat spekulatif ya, dan ini kurang lebih kita bisa bilang teman-teman ini harus do your own research dan tidak bisa all in ya ke yang namanya itu meme coin ya, karena meme coin itu sangat-sangat high risk ya, sangat-sangat beresiko. Ya unlike kayak Bitcoin ya, teman-teman ini lebih bisa likely untuk masuk 50% aset teman-teman itu ke Bitcoin daripada ke meme coin yang tidak jelas, tidak ada basisnya ya. Meme coin itu sering banget basisnya itu berdasarkan hype ya, atau semua orang itu lagi bahas suatu meme ya, lagi bahas suatu candaan gitu ya, terusnya dibuatin tokennya, dibuatin koinnya. Teman-teman harus pahamin ya, koin sama token itu dua hal yang terpisah, dua hal yang berbeda ya. Koin itu ya koin kayak meme coin gitu. Token itu sesuatu yang punya codingannya, sesuatu yang punya baseline-nya, sesuatu yang punya value di dalam dirinya. Jadi itu tentang 4 jenis token ya, 4 jenis cryptocurrencies yang beredar sekarang. Menurut gue yang paling teman-teman itu harus pelajarin ya itu stablecoin sama other altcoin saja. Kita bakal bahas setelah itu tentang mythbuster dari cryptocurrency ya, fakta dan mitos ya. Mungkin teman-teman itu dengar baik banget orang-orang di luar sana dari headline-headline di Twitter atau orang-orang di YouTube atau bahkan teman-teman terdekat teman-teman gitu ya, kalian gitu. Itu bilang, "Oh, gue untung cepet banget di crypto." gitu ya. Ini duit segini bisa jadi segini, 100.000 bisa jadi 1 juta ya dalam sebulan gitu. Ada yang bilang, oh bisa merubah duit 30 juta jadi 300 juta. Ada yang bisa merubah 1 M jadi 10 M gitu dan seterusnya. Salah ya, padahal cryptocurrency itu merupakan aset yang sangat-sangat volatil ya, dimana teman-teman ini bisa kehilangan semua uang kalian. Jadi kalau kalian nggak ngerti ya, apapun yang kalian sedang hadapin, apapun yang kalian investasikan, ya kan bakalan kehilangan duit kalian gitu ya. Apakah benar ya ada orang yang merubah 100.000 jadi 1 juta gitu ya? Beneran ada gitu. Tapi dari sekian berapa banyak ribu orang gitu ya yang berhasil kayak gitu ya, jawabannya itu sangat-sangat kecil. Di dalam kripto ya kita paham ya kalau upside-nya itu tinggi ya. Gua tadi udah jelasin ke kalian ya, ini kayak internet ya, ini kayak kan early adopters dari jumlah internet. Internet itu baik sekali awalnya yang sangat-sangat skeptis gitu ya, tapi sekarang semua orang ini mengadopsi internet, sama kayak cryptocurrency, sama kayak blockchain. Mungkin masih ada beberapa pihak yang skeptis ya bahwa ini nggak bakal jadi masa depan, blockchain itu nggak bakal jadi masa depan. Tapi justru di sini waktunya buat teman-teman ini masuk. Tapi dengan teman-teman ini masuk ya, bukan berarti kalian all in, bukan berarti kalian agresif banget gitu ya. Upside yang tinggi itu
juga punya resiko yang tinggi. Cuma kalau teman-teman ini pengen dapetin life changing money ya, kayak gue pribadi itu dapetin life changing money di crypto ya, itu $1 juta ya pertama gue di umur ke-18 ya itu dari cryptocurrency. Risk itu selalu berbanding lurus sama reward yang kalian pengen dapetin ya. Jadi kalau kalian pengen dapetin reward yang tinggi, maka resiko yang kalian telan ya itu juga pasti tinggi. Sedangkan ya yang teman-teman perlu pahamin, ketika kalian lagi ngambilin resiko yang tinggi, belum tentu rewardnya itu setimpal. Jadi more risk ya doesn't always equal to more return. Tapi if you want to get more return ya, you have to always take more risk gitu ya. Itu dalam bahasa Inggrisnya gitu ya. Yang kedua yaitu kripto itu ilegal di Indonesia. Jawabannya enggak ya. Kripto itu enggak ilegal dan sudah teregulasi ya. Kripto atau Bitcoin itu sudah dianggap sebagai komoditi ya dalam Indonesia. Jadi ini udah legal sifatnya. Ini udah bukan black market. Ya ini udah bukan sesuatu yang tidak diperdagangkan. Ini bukan sesuatu yang teman-teman itu harus sembunyi-sembunyian sama pemerintah. Bahkan kalau kalian trading di exchange lokal ya, misal kayak Indodax, Toko Kripto, Reku, Mobi dan sebagainya, ini teman-teman ini udah otomatis bayar pajak ya, karena itu fee-nya itu langsung dapat dibalik sama sale-nya. Yang ketiga yaitu teman-teman itu harus punya jutaan rupiah buat mulai ya. Jawabannya enggak ya, buat teman-teman ini cobain. Mungkin buat cari untung iya ya. Jadi teman-teman ini jangan expect modal kecil jadi besar ya. Cuma buat teman-teman sekedar coba ya, pencet-pencet buy sell dan sebagainya ya. Ini cuma modal 50.000 pun juga bisa gitu ya. Jadi teman-teman ini nggak butuh modal yang besar buat mulai berinvestasi di crypto market ya. Mungkin modal 100.000 pun bisa buat sekedar coba-coba gitu. Dan yang keempat yaitu udah telat masuk crypto ya. Mungkin teman-teman ini ngelihat harga Bitcoin sekarang itu di 60.000, 70.000, 100.000 ya. Kayaknya udah telat ya buat masuk ya. Jawabannya belum. Karena adoption curve itu masih jauh ya. Kayak yang gue tadi bilang di awal-awal ya, masih sedikit banget dari populasi di dunia yang adopsi Bitcoin. Per sekarang ya ini cuma satu negara Eropa ya, 560 jutaan orang kurang lebih ya. Sedangkan Bitcoin itu supply-nya tuh limited, cuma ada 21 juta. Jadi menurut gue masih banyak sekali opportunity yang teman-teman ini bisa cari di dunia market crypto ini. Nah, gimana cara teman-teman ini rancang portfolio teman-teman? Jadi yang pasti, yang pertama kali gue bakalan saranin ke kalian, jangan all in ke alternative coin. Alternative coin itu apa? Itu kayak DeFi coins tadi, meme coin gitu ya dan sebagainya. Tokens atau coin itu jangan pernah di all in karena pada akhirnya ya 99% cryptocurrencies ya itu bukan mati. Yang hanya akan survive ya in the long run tuh dalam jangka waktu yang panjang itu cuma Bitcoin. Jadi gue sangat-sangat merekomendasikan ya buat teman-teman ini pegang mayoritas dari investasi crypto coin ya. Itu besar ya, minimal 70-80%-nya itu ada di Bitcoin gitu ya. Jadi Bitcoin ini sebagai shield-nya. Sedangkan altcoin ya ini tempat buat teman-teman ini cari duit gitu ya. Jadi 20-30% maksimalnya ini teman-teman ini bisa cari duit dari sana. Yang teman-teman perlu pahamin ya, dalam berinvestasi selalu ada yang nama itu drawdown ya. Drawdown itu penurunan aset. Jadi Bitcoin ya itu memiliki drawdown ketika lagi bear market ya, kita ngomong itu bisa 70%, 60%, 50%. Bahkan in a normal bull market ya, ketika lagi naik asetnya itu bisa mengalami penurunan 30-an% ya. Jadi seandainya teman-teman ini punya duit 100 juta, ini siap-siap aja duit teman-teman kalau masukin ke Bitcoin. Ya ini bisa hilang 50 juta, bisa hilang 70 juta bahkan. Jadi udah persiapkan dulu mentalnya. Jadi kalau net worth kalian itu 1 miliar dan lu nggak bersedia kehilangan banyak banget duit lu jangan taruh 1 miliar ke Bitcoin. Ya mungkin lu alokasikan 10% contohnya ya dari seluruh net worth lu, alias 100 juta, ya 100 juta ini lu taruh ke Bitcoin gitu, misal kayak gitu. Dimana kalau 100 juta ini mengalami penurunan 50%, ya maka dari overall portfolio kalian itu cuma kehilangan 5% ya. Jadi selalu mikirin resikonya terlebih dahulu ya, sebelum mikirin rewardnya ya, sebelum mikirin oh Bitcoin ini bisa naik ke segini gitu ya, ini duit gue dari segini jadi segini gitu ya, nggak bisa jawabannya ya. Lu harus mikirin dari sisi mentalnya dulu, baru mikirin dari capitalnya dulu. Intinya taruh uang yang lu bisa tidur nyaman ya. Jadi kalau bisa taruh 10% dari aset lu terus lu masih bisa tidur nyaman ya, berarti lu bisa tambahin. Tapi kalau taruh 100% duit lu di Bitcoin, di crypto market, terus lu nggak bisa tidur nyaman, ya berarti kurangin porsinya gitu ya. Itu di Bitcoin. Ya, sedangkan altcoin ini lebih volatil ya. Teman-teman itu maksimal alokasikan 30% itu maksimal banget dari cryptocurrency investment teman-teman. Kenapa? Karena ketika 30% ini bisa turun 90%. Ya, dimana teman-teman ini bisa kehilangan uang teman-teman itu bisa sangat cepat. Dapat uang juga bisa sangat-sangat cepat. Ya, jadi belajar buat hitung yang nama itu resikonya dulu, yaitu drawdown-nya dulu. Salah satu study case ya yang teman-teman bisa lihat yaitu Terra Luna ya. Terra Luna ini merupakan suatu koin ya yang turun 99% ya. Ini baik banget orang yang mengalami kerugian. Jadi teman-teman ini harus belajar buat diversification ya. Belajar buat ya bet concentrated tuh boleh gitu ya. Konsentrasi ke Bitcoin 70-80% tuh boleh. Cuma kalau teman-teman ini taruh 70-80% ke suatu altcoin yang teman-teman bahkan nggak tahu gitu ya. Ini very very high risk gitu ya. Jadi kalau kita lihat jangan all in ke satu koin ya, belajar buat pecahin gitu ya, jangan buat
masukin ke satu tempat sekaligus. Nah, sekarang gimana sih ya cara teman-teman ini mulai trading kripto ya? Langkah pertama ya, ini gue singkat aja ya. Teman-teman ini bisa mulai install ya lu ke App Store atau Play Store ya. Ini ada exchange global sama lokal namanya. Gue sangat merekomendasikan sesuatu yang diregulasi ya sama pemerintah, sama OJK, sama Bapepti gitu ya. Kayak contohnya misal kayak yang gue sebut ya, gue tidak dibayar ya buat sebut exchange ini, gue tidak terafiliasi sama exchange manapun kayak Indodax, toko kripto, Binance itu nggak terregulasi ya. Ini exchange luar, ini global gitu ya. Terus misalnya kita ngomong Reku gitu ya, ini sesuatu yang terregulasi sama pemerintah gitu ya. Sedangkan yang global ya ini tidak terregulasi. Tapi back again, ini global ini pastinya punya lebih baik fitur yang lokal ini nggak punya ya. Jadi baik lagi ya, ini pilihan dari teman-teman. Cara registernya, cara loginnya ya kan bisa lihat di screen sekarang di sebelah sini. Selanjutnya ya, teman-teman ini harus di atas umur 18 ya buat melakukan yang namanya itu pendaftaran atau KYC ya. Jadi teman-teman ini bisa daftar dulu, terus melakukan yang namanya itu verifikasi, alamat, KTP, dan sebagainya sebelum bisa mulai trading. Ini biar teman-teman ini lebih aman ya masuknya dan biar ada datanya langsung ke pemerintahan. Jadi seandainya marketnya atau exchange itu kenapa-kenapa, teman-teman ini bisa dijagain. Itu kalau teman-teman pakai exchange yang terregulasi. Selanjutnya ya, teman-teman ini bisa melakukan yang namanya itu deposit ya. Mungkin instructions itu kan bisa lihat di screen sekarang gitu ya. Dengan kind deposit ya, ini bisa deposit lewat bank gitu ya, atau lewat apa virtual account gitu ya, lewat e-wallet juga bisa gitu ya. Dan setelah kalian deposit ya, lu bisa langsung search ya apa yang lu pengen beli ya. Jadi belajar buat beli dikit dulu, jangan deposit langsung kebanyakan, tes deposit dulu juga bisa, biasanya kayak gitu. Jadi kan bisa beli kripto dan Bitcoin pertama kalian ya dengan cara apa? Ya lu bisa pencet yang namanya itu buy order gitu ya. Misalnya sebelah sini ada yang namanya itu market order, ada yang namanya itu limit, biasanya itu pakai market gitu ya. Instruksi selebihnya kan bisa lihat di screen sebelah sini. Yang gue pengen titip pesan ke kalian ya, baik banget terjadi yang namanya itu scam ya di dalam industri kripto ini ya. Baik banget orang-orang yang ingin ambil uang kalian ya. Jadi kan pastiin buat amanin aset kalian ya. Dan kan perlu pahamin ya, if it's too good to be true ya, kalau ini terlalu bagus buat menjadi kenyataan, dan it is probably too good to be true. Kalau tiba-tiba ada orang offer kalian di DM IG kalian, oh ini ada 100 Bitcoin gue lagi giveaway. Siapa yang mau giveaway 100 Bitcoin gitu ya? If it's too good to be true, dan it is too good to be true. Jadi belajar buat amankan aset kalian ya, dan jangan greedy, jangan tergiur ya sama bodong-bodong sama scam-scam di luar sana ya, karena baik banget. Yang sebenarnya common banget itu kalau teman-teman sering terima DM dari IG ya, itu kayak Elon Musk tuh orang tuh ngefoto gitu ya. Elon Musk itu suka giveaway ya, lu bisa isi formnya di sini dan sebagainya gitu ya. Itu sangat-sangat tidak aman. Jadi if it's too good to be true ya, dan it is too good to be true. Nah, strategi teman-teman ini berinvestasi di Bitcoin atau cryptocurrency ini ada dua strategi, yaitu DCA ya, dollar cost averaging, sama lump sum. DCA ini dimana teman-teman ini beli rutin ya, setiap minggu kah, setiap hari kah, ya tanpa peduli harganya. Jadi misal ya, teman-teman ini beli dapat terima duit 5 juta. Kalau lump sum ya, ini teman-teman ini langsung buy marketnya itu langsung 5 juta gitu ya. Ini lump sum namanya. Sedangkan DCA atau dollar cost averaging, misal gue pengen cicil 500 ribu ya per minggu. Berarti gue akan DCA selama 10 minggu. Jadi 500 ribu minggu 1, 500 ribu minggu kedua, 500 ribu minggu ketiga, dan seterusnya. Ini berlanjut sampai duit gue habis gitu ya. Dan biasanya ya, strategi terbaik itu bukan lump sum gitu ya. Strategi terbaik pada saat lagi bear market itu biasanya DCA alias dollar cost averaging ya, dimana teman-teman ini bakalan dapat harga rata-rata ya. Harga rata-rata ini mungkin di atas teman-teman lump sum, bisa aja gitu ya, tapi akan jauh lebih aman ya. Karena kenapa? Karena market crypto ya 90% itu sideways, nggak kemana-mana gitu ya. 10% itu baru movement, baru gerak. Dan gue sangat hindari ya sama yang namanya itu lump sum ya, kalau memang kondisi marketnya itu lagi nggak pasti, lagi nggak bagus, unless gue pasti banget sama keadaannya gitu ya. Jadi in most case ya, dalam case-case tertentu ya, dollar cost averaging ya, strategi investasi dollar cost averaging alias dicicil itu lebih baik daripada kalian langsung punya duit langsung dihantam. Secara historis ya, kalau teman-teman ini berinvestasi di market yang selalu naik arahnya ya, alias Bitcoin ya, kurang lebih kalau kita lihat Bitcoin itu projection ke atas terus gitu ya selama 10 tahun ke depan ya, kita bisa lihat Bitcoin itu dalam mungkin 500 ribu dolar ya per satu kepingnya. Lump sum ini bisa jadi yang terbaik ya. Ini ada research ya, 65% of the time gitu ya. Tapi kalau teman-teman ini investasi di altcoins ya, ini sangat-sangat tidak bagus buat lump sum gitu ya. Mungkin di sini lebih bagus karena altcoins itu bisa 99% itu mati. Nah, kesalahan yang biasanya pemula ini alamin ya dalam dunia kripto ya, ini ada 4 ya. Yang pertama itu FOMO, beli di pucuk ya. Ini gue sering banget alamin dan ini mayoritas kesalahan pemula-pemula. Kenapa? Karena ketika mereka ngelihat harga suatu aset itu naik ya, mereka itu langsung pengen beli. Kalau turun juga mereka panik. Turun panik, naik panik, sideways juga panik, semuanya panik. Jadi kalau naik ya mereka
ngerasa mereka ketinggalan gitu ya. Kalau turun mereka pengen tangkap pisau yang jatuh gitu ya, which itu salah gitu ya. Kalau sideways mereka bingung, mereka jual asetnya, tiba-tiba naik harganya gitu ya. Jadi FOMO di pucuk ini suatu kesalahan investor pemula ya, atau trader pemula di cryptocurrency ya. Jadi solusinya kayak gimana? Wait and see ya. Selalu tanya ke kalian ya, selalu tanya ke diri kalian masing-masing. Kalau bisa gue pengen beli Bitcoin ini kenapa ya? Kenapa gue pengen beli sekarang? Kenapa gue pengen beli pas naik? Kenapa gue nggak tunggu besok aja gitu ya? Itu bisa jadi framework pemikirannya gitu ya. Jadi yang pertama itu jangan FOMO ketika marketnya itu lagi naik banget atau lagi turun banget, atau jangan kebosanan ya ketika marketnya itu lagi sideways. Yang kedua, yaitu kalian nggak punya exit strategy. Teman-teman ini tuh harus tanya ke diri kalian masing-masing. Ketika gue lagi pengen masuk ke Bitcoin atau masuk ke altcoin, gue pengen keluarnya di berapa? Gue pengen cut loss-nya itu di berapa? Ketika gue rugi berapa, gue pengen keluar. Ketika gue untung berapa, gue pengen keluar. Itu harus ditetapkan di aturan yang teman-teman punya ya ketika trading cryptocurrency gitu. Yang ketiga, yaitu teman-teman pakai yang namanya itu uang pinjaman ya. Jadi pinjol dan sebagainya ya, anggap oh market ini pasti untung gitu ya. Pinjaman itu, bunga dari pinjaman itu suatu hal yang pasti kalian harus bayar bunganya. Sedangkan market itu suatu hal yang nggak pasti. Kalian bisa rugi, kalian bisa kehilangan semua uang kalian. Jadi jangan meresikokan sesuatu yang nggak pasti. Terusnya bayarannya itu harus pasti. Jadi jangan menggunakan uang pinjaman, gunakanlah uang dingin, kita ngomong ya, uang tanda kutip dingin gitu ya. Jadi uang yang kalian kalau kehilangan sakit, tapi kalau ini kehilangan, ya ini nggak bakal bikin uang kalian atau bikin hidup kalian itu susah. Jadi jangan pakai uang yang misal besok buat makan, itu nggak juga gitu ya. Tapi jangan pakai uang yang kekecilan juga ya, karena ketika kalian pakai uang yang sangat-sangat kecil ya, kalian jadi nggak anggap ini jadi sesuatu yang serius gitu ya. Jadi jangan pakai uang pinjaman, dan avoid using money yang terlalu sedikit ya, cari titik pasnya. Cari uang yang harus sakit kalau hilang ya, biar kalian belajar itu serius. Tapi jangan sampai uang yang sakit ini kan nggak bisa tidur satu malam, besokannya nggak bisa makan, nggak bisa bayar buat uang kuliah, dan sebagainya. Mistake keempat ya, ini gue udah berulang-ulang ya, yaitu all in ke satu koin. Ini merupakan kesalahan yang sangat-sangat fatal ya. Teman-teman ini nggak boleh all in ke satu koin ya. Harus belajar buat punya portfolio management yang benar ya. Ini kita bakal bahas di belajar kripto dari nol ya di series kita. Yang teman-teman perlu pahamin ya, adalah masuk ke suatu aset ya, suatu cryptocurrency market ya. Teman-teman ini pasti mengalami kerugian ya. Karena ini kayak uang belajar anggapannya. Sama kayak misalnya teman-teman ini pengen jadi dokter. Kan pengen jadi dokter kan pasti keluar uang buat kuliah. Sama kayak misal ini ya, kan pengen masuk ke market, kan pengen mengalami keuntungan, tapi baru coba 3 bulan 4 bulan tuh kan udah stop. Sedangkan kan pengen jadi dokter ya, lu butuh 3 tahun 4 tahun, lu butuh magang dulu dan sebagainya. Jadi anggap ya financial market, anggap crypto ini sebagai side career kalian gitu ya. Jadi jangan anggap remeh, jangan baru 3 bulan 4 bulan belajar terus yang nggak ngerti, rugi dikit langsung stop. Karena financial market ya, bisnis ini financial market, bisnis gitu ya, economics ini nomor satu, industri nomor satu di dunia ini gitu ya. Dan ketika kita ngomongin industri nomor satu, pastinya kompetisi itu lebih banyak. Jadi kan nggak bisa anggap ini kacang. Lu nggak bisa anggap ini industri yang gampang. Jadi semoga video ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di Belajar Kripto dari nol episode kedua.